Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Di pertemuan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang aplikasi pengolah presentasi. Kenapa sih kita perlu membahas aplikasi pengolah presentasi? Aplikasi pengolah presentasi merupakan media yang bisa digunakan ketika kita berada di sebuah forum atau berada di depan audiens dan kita ingin menyampaikan sesuatu atau menyampaikan materi. Jika kita berada di depan audiens hanya berbicara saja, mungkin audiens akan cepat bosan atau akan cepat mengantuk. Tetapi jika kita memanfaatkan media aplikasi pengolah presentasi, itu akan membuat audiens lebih menarik, audiens lebih tertarik, dan juga audiens jadi lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan. Aplikasi pengolah presentasi itu tidak hanya bisa kita operasikan pada komputer atau laptop saja. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, smartphone kita atau handphone yang biasa kita gunakan proses pembuatan aplikasi pengolah presentasi. Di pertemuan ini ada 3 aplikasi yang akan saya coba secara singkat. Yang pertama adalah Google Slide, yang kedua adalah WPS Office, dan yang ketiga adalah Canva. Yang pertama kita akan coba aplikasi Google Slide. Nah, aplikasi Google Slide ini merupakan aplikasi besutan dari Google yang mana secara otomatis kita mengerjakan dan kita mengolah file presentasi ini melalui internet atau menggunakan internet. Oke, ini adalah tampilan dari Google Slide saya. Jika kita ingin membuat presentasi yang baru, kita bisa manfaatkan icon plus yang ada di bawah sini. Kita klik plus, akan menampilkan membuat presentasi. Ini adalah presentasi kita kosong ya, hanya ada keterangan presentasi tanpa judul, double tap to add title, kemudian double tap to add subtitle. Jika kita ingin merubah nama yang ada pada presentasi Google Slide kita bisa klik di presentasi tanpa judul ini, kita ganti nama presentasi. Saya akan mengganti nama presentasi dengan tulisan teknologi perkantoran, kemudian klik selesai. Nah, double tap to add title ini artinya kita bisa klik 2 kali. Jika kita klik 2 kali, maka kita bisa merubah tulisan yang ada di slide ini. Saya akan coba untuk merubah title-nya atau judulnya. Klik, kemudian saya tulis di sini teknologi perkantoran. Kemudian kalau sudah bisa kita klik centang biru yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, kemudian double tap to add subtitle, saya tulis di sini kelas 10 OTKP. Oke, kalau sudah, ini adalah tampilan dari slide pertama saya. Saya ingin menambah slide kedua. Bagaimana caranya? Di pojok kiri bawah itu ada icon plus. Slide plus ini kita klik, maka kita diarahkan untuk mencari alternatif tema yang kita inginkan. Saya di sini ingin memilih yang title and body. Nomor 3 ini ya, atau kalian bisa pilih yang blank atau caption atau title only atau lain sebagainya. Saya pilih title and body, klik. Nah, maka otomatis di slide kedua akan muncul tampilan yang seperti ini. Double tap to add title, saya akan klik 2 kali untuk mengganti titlenya. Di sini saya tulis misalnya aplikasi pengolah presentasi ya, aplikasi pengolah presentasi. Kemudian di teks ini kita bisa menambahkan teksnya dengan cara sama seperti tadi. Klik 2 kali untuk merubah teks. Kita tulis di sini Google Slide. Google Slide adalah salah satu contoh aplikasi presentasi. Kalau sudah, kita klik centang biru yang ada di atas ini. Nah, kita bisa merubah tulisan kita dengan merubah font Arial, dipindah atau dirubah font apa terserah, kemudian ukurannya bisa kita sesuaikan, kemudian bold dan juga berbagai pengaturan-pengaturan lainnya, termasuk dengan merubah tema. Nah, tapi sebelum kita merubah tema, coba kita insert atau kita masukkan gambar yang ada di layar kita ya, yang ada di handphone kita ya. Saya ingin menambahkan gambar. Bagaimana cara menambahkan gambar? Di pojok kanan atas ini ada icon plus, kita klik saja icon plusnya. Kemudian kita bisa menyisipkan baik itu komentar, teks, gambar, bentuk garis, tabel, dan lain-lain. Saya akan mencoba untuk menyisipkan gambar dulu ya. Klik gambar, kemudian kita bisa pilih dari foto atau dari kamera. Saya coba akan mengambil gambar dari kamera. Saya akan menfoto ini, kita klik. Nah,
Bisa, kalau sudah kita klik OK, kalian bisa mengambil foto dari kamera atau bisa mengambil gambar dari galeri yang ada di smartphone kalian. Kita tinggal menyesuaikan saja ini, kita atur gambarnya, kita jadikan di tengah atau lain-lain sebagainya. Oke, slide pertama dan slide kedua sudah jadi. Maka bagaimana cara kita menampilkan atau mempresentasikan slide ini? Kita tinggal pilih icon play yang ada di atas ini. Kita klik saja icon play, kita bisa pilih presentasikan di perangkat ini, presentasikan ke rapat yang tersinkron dengan Google Meet, atau presentasikan ke rapat yang terjadwal. Ini juga bisa, tapi di kesempatan ini kita coba yang presentasikan di perangkat ini ya. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, coba kita rubah temanya ya. Kita kembali dulu. Saya ingin merubah tema sesuai dengan keinginan saya. Saya ingin ngambil tema yang hijau dan mint coba. Nah, oke, kalau sudah kita coba presentasikan lagi. Nah, ini adalah tampilan presentasi setelah kita terapkan tema. Ini slide pertama dan ini slide kedua. Itu adalah bagaimana langkah-langkah dalam kita membuat PowerPoint atau membuat file presentasi pada Google Slide. Di mana ini tersimpan? File ini akan tersimpan pada Google Slide kita. Kita bisa mengaksesnya jika kita membuka Google Slide atau kita bisa mengaksesnya jika kita membuka Google Drive, di mana ini bisa kita edit secara online, kemudian bisa kita simpan juga filenya menjadi PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Nanti bisa dibuka di Microsoft PowerPoint. Nah, ini untuk yang Google Slide ya. Jika kita ingin mendownloadnya, kita klik icon 3 titik di bawah sini, kita pilih yang download atau simpan sebagai PowerPoint. Coba saya akan klik simpan sebagai PowerPoint. Simpan. Oke, nah sering buat oke, saya klik mungkin nanti saja. Nah, ini adalah tampilan setelah kita berhasil mendownloadnya dengan nama file teknologi perkantoran BPTX. Itu adalah cara kita. Yang pertama adalah membuat aplikasi presentasi pada Google Slide. Kemudian aplikasi yang kedua, kita akan membuat aplikasi presentasi menggunakan WPS Office. Saya coba klik WPS Office. Bagaimana cara kita untuk membuat, ini tampilan lama saya close dulu. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat aplikasi untuk membuat file presentasi pada smartphone dengan menggunakan aplikasi WPS Office? Di sini kita pilih icon plus yang ada di pojok kanan bawah, kita klik icon plus, kemudian kita pilih buat baru, yaitu pilih saja yang PPT atau PowerPoint. Kemudian kita diarahkan untuk membuat PowerPoint dari awal, presentasi dari awal tanpa tema, kita menyusun dari awal ya dengan pilih icon plus yang ada di sini, yang artinya kita memilih dari awal, atau kita bisa memilih template yang sudah tersedia pada WPS Office ini. Memang yang paling mudah adalah kita memanfaatkan template yang ada pada WPS Office ini. Saya akan coba untuk memilih template-nya terlebih dahulu ya. Ini kelihatannya oke. Business report. Oke, izinkan. Gunakan sekarang. Nah, kelemahannya jika kita memilih tema, kita diminta untuk masuk ke akun Google. Tapi karena ini hanya simulasi presentasi, kita coba membuat PowerPoint dari awal ya. Klik kosong. Nah, tampilannya kalau kita lihat hampir sama seperti tadi kita menggunakan Google Slide. Di sini kita ada slide pertama diminta untuk menambahkan judul dan juga subjudul. Untuk judul kita klik 2 kali untuk menambahkan judul. Saya tulis di sini sama seperti tadi, teknologi perkantoran. Kemudian untuk subjudulnya saya tulis di sini sama, kelas 10 OTKP. Kemudian slide kedua, saya ingin menambahkan slide kedua dengan cara klik icon plus yang ada di samping kiri, klik saja. Nah, ada beberapa alternatif tata letak slide yang bisa kita pilih. Saya akan memilih judul dan isi. Klik 2 kali untuk menambahkan judul. Saya tulis di sini aplikasi pengolah presentasi. Kemudian ketuk 2 kali untuk menambahkan teks. Saya akan menambahkan di sini WPS Office sebagai salah satu pengolah presentasi. Nah, jika kita ingin menambahkan gambar, kita bisa mengklik icon gambar yang ada keterangan gambar di bawah sini. Kita pilih saja gambar, kemudian kita pilih gambarnya. Bebas sih mau pilih gambar yang mana. Saya akan coba pilih gambar yang tadi. Kalau sudah kita klik OK. Nah, tinggal kita kecilkan lagi gambarnya. Hampir sama seperti kita mengedit pada Google Drive
Google Slide tadi ya. Oke, kalau sudah, ini kita punya banyak sekali fitur yang ada pada WPS Office ini. Bisa menyisipkan gambar, kotak teks, bentuk, catatan, slide, tabel, bagian musik, audio, video juga bisa. Berkas ini kita bisa simpan sebagai, ekspor, kemudian cetak, bahkan kemudian putar. Ini untuk mempresentasikannya. Kemudian transisi ini adalah transisi antar slide. Desain ini lebih kepada desain menyisipkan latar belakang PowerPoint ini. Pena ini untuk menulis. Jika kita ingin menampilkan atau mempresentasikan hasil pekerjaan kita pada WPS Office di smartphone ini, kita klik putar, kemudian kita pilih halaman pertama atau halaman saat ini. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Hit slide pertama, kemudian slide kedua. Bagaimana jika kita ingin menambah atau menyimpan, jika kita ingin menyimpan file yang sudah kita buat, kita pilih selesai, kemudian kita bisa langsung simpan dengan mengklik icon save yang ada di samping kanan tulisan edit ini. Kita klik, kemudian kita bisa memilih menyimpan kemana, WPS Cloud, kemudian tambah penyimpanan awan atau penyimpanan yang online, kemudian bisa juga disimpan di lokal telepon kita atau dokumen saya coba pilih di lokal telepon ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan namanya dulu. Namanya saya ambil contoh teknologi perkantoran. Kemudian kita klik selesai, pilih simpan. Maka kita sudah punya file teknologi perkantoran PPTX di smartphone kita, yang mana bisa kita buka, kemudian kita tampilkan atau kita bagi kepada teman-teman kita melalui email, WhatsApp, komputer, atau lainnya seperti apa, Bluetooth, chat, kalender, kemudian Telegram, bahkan ke Drive juga bisa. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah bagaimana cara kita membuat PowerPoint pada WPS Office. Selanjutnya, aplikasi yang ketiga pada pertemuan kali ini adalah Canva. Canva ini adalah salah satu aplikasi desain yang mana kita bisa memanfaatkannya dalam membuat presentasi ya. Jika kita ingin membuat presentasi, nah ini adalah tampilan awal Canva seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat presentasi pada aplikasi Canva. Caranya, kita pilih di sini, kita pilih buat baru ya. Icon plus di pojok kanan bawah, kita klik, kemudian kita pilih yang presentasi. Ini disarankan pilih yang nomor 5, ini presentasi. Kita klik saja presentasi, nanti kita diarahkan untuk memilih template-nya terlebih dahulu. Nah, kita mau pilih template yang mana nih? Contoh saya ingin memilih template yang ini, aktivitas hari ini. Kita bisa menerapkan semua halaman atau kita bisa pilih salah satu dari template-template itu. Oke. Jika kita ingin memilih template yang pertama, saya akan membuat template yang pertama ini. Kita bisa pilih terapkan semua 11 halaman tadi, atau kita klik gambar yang tadi ya. Jika kita pilih terapkan semua 11 halaman ini, maka nanti 11 halaman ini akan masuk semua ke pekerjaan kita. Tapi kalau kita hanya mengklik salah satu, maka itu yang akan gambar yang kita pilih atau desain yang kita pilih ya. Halaman yang pertama dari slide di Canva, kita coba edit. Aktivitas hari ini saya akan ganti dengan tulisan teknologi perkantoran. Kemudian untuk yang subjudulnya, subtitle, di bawah sini saya tulis kelas 10 OTKP. Nah, slide pertama sudah jadi. Saya ingin menambahkan slide kedua. Bagaimana caranya? Klik plus, icon plus yang ada di samping slide, diklik, pilih saja. Nah, kita masukkan template yang baru. Plus, icon plus, diklik. Kemudian saya pilih template yang baru, itu template nomor ini deh, nomor 2. Nah, kita tinggal rubah lagi teksnya, hampir sama seperti tadi. Aplikasi presentasi. Nah, coba subjudulnya kita rubah. Canva sebagai salah satu app presentasi, contohnya itu. Terus bagaimana jika kita ingin menambahkan gambar? Kita klik plus yang ada di pojok kiri bawah, pilih yang elemen. Jika kita ingin menambahkan foto yang ada pada aplikasi Canva tersebut secara online, atau kita bisa memilih dari galeri kita, atau memilih dari unggahan kita, atau menambahkan teks, atau lain-lain sebagainya. Ini enaknya di Canva tuh seperti itu.
teksnya pun juga bisa beragam ya, sudah ada fontnya juga. Saya ingin mencoba untuk menambahkan gambar yang ada pada Canva ini sendiri. Saya coba pilih yang gambar ini, diklik, kita bisa atur sedemikian rupa ke sini. Terus kalau kita ingin menambahkan gambar dari yang kita unggah, kita bisa pilih unggah media, kemudian kita upload gambar yang tadi kita sudah nyimpan. Kalau sudah, kita tunggu saja, ini masih proses untuk upload di aplikasi Canva. Jika sudah selesai, kita tinggal klik, nah kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, jika kita ingin dua slide ini kita presentasikan, kita bisa langsung mempresentasikannya melalui komputer kita dengan membuka aplikasi Canva. Terus kita buka file yang sudah kita edit ini, kemudian kita tampilkan di komputer. Atau jika di smartphone, kita bisa menyimpannya terlebih dahulu, mendownloadnya, bisa simpan sebagai PDF, JPEG, PNG, atau jika kita ingin menyimpan file yang telah kita kerjakan ini menggunakan PowerPoint atau bisa menyimpan dengan format PowerPoint, kita bisa pilih yang pojok kanan atas ini ada panah ke atas, klik. Nah, ini kita bisa unduh, bisa kita tampilkan juga. Coba kita tampilkan ya. Jika kita ingin menampilkan, kita klik tampilkan. Nanti animasinya cukup menarik. Nah, ini untuk slide yang kedua. Coba kita ulang dari slide pertama. Ini slide pertama, kemudian slide kedua. Nah, ini slide kedua. Bisa nggak ini dibuka menggunakan Microsoft Office PowerPoint? Bisa sekali. Kita pilih yang tanda panah ke atas, kemudian kita pilih yang Microsoft PowerPoint. Nah, unduh desain sebagai dokumen Microsoft PowerPoint. Kita klik unduh, menyiapkan desain. Nah, desain sedang proses unduh nih. Kalau sudah selesai proses unduh, kita coba tunggu sebentar. Pengunduhan selesai. Nah, namanya adalah PPTX 2020. Nah, file ini itu udah ada di HP atau di smartphone kalian, yang mana bisa langsung kalian bagi atau bisa disimpan di Google Drive dan lain-lain. Oke, pengunduhan sudah selesai. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Aplikasi pengolah presentasi di smartphone itu yang saya jelaskan ada Google Slide, kemudian WPS Office dan juga Canva. Google Slide itu dalam mengeditnya kita memerlukan internet atau memerlukan jaringan internet, sehingga kita perlu memiliki koneksi internet yang baik. Keunggulannya adalah kita bisa menyimpan atau hasil pekerjaan kita tersimpan secara real time. Artinya tidak perlu melakukan pengunduhan, tidak perlu melakukan simpanan, melakukan proses saving berkali-kali. Itu sudah tersimpan secara otomatis di Google Drive kita, di mana kita bisa mengubah atau mempresentasikan file itu dimanapun tempatnya. Bisa kita buat hari ini di tempat ini, kemudian kita di hari berikutnya dengan menggunakan gadget yang lain, kita juga bisa membuka, bahkan mempresentasikan, bahkan juga mengedit aplikasi itu. Itu enaknya pada Google Slide, yaitu lebih praktis dalam proses pengeditan, dan kita bisa menampilkannya dimanapun juga. Kemudian kalau WPS Office, memang itu adalah aplikasi offline, jadi jika kita mengerjakannya di HP, kalau kita belum menyimpannya, kita tidak akan bisa mengerjakan di perangkat lain memang. Kemudian kalau untuk masalah fitur, saya rasa baik itu Google Slide dan WPS Office itu hampir sama. Kemudian untuk yang Canva ini lebih banyak fitur-fiturnya, sebenarnya animasi-animasinya lebih banyak, lebih beragam. Sehingga untuk yang pertama ini, jika kita berbicara masalah kemudahan, kalau kita ingin mengakses PowerPoint itu dimanapun tempatnya, memang lebih mudah menggunakan Google Slide tadi, karena secara otomatis tersimpan di internet, di Google Drive. Kemudian kalau kita ingin mengedit dalam posisi yang offline dan cepat, kita bisa memanfaatkan WPS Office. Kemudian jika kita ingin membuat presentasi yang lebih menarik dengan animasi-animasi yang banyak, kita menggunakan Canva. Ketiga-tiganya bisa dibuka menggunakan Microsoft Office PowerPoint di laptop, dan ketiga-tiganya juga bisa menampilkan presentasi dengan lancar. Itu saya rasa apa yang bisa kita lakukan pembahasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.